Namaste. Halo Movie Ranger, apa kabar kalian semua? Semoga selalu semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Malam ini Ane mau bahas film berbahasa Hindi. Film ini request dari Lupa Ingat, MD, Sinta Febriani, dan Rizky Maulana. Film ini berjudul Mom, yang menceritakan tentang kisah ibu tiri yang balas dendam kepada pemerkosa anaknya. Seperti apa ceritanya? Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini ada Arya. Anan adalah ayah kandung Arya. Devi adalah ibu tiri Arya dan juga guru di sekolah Arya. Mohit adalah teman sekelas Arya. Shankar adalah detektif swasta yang baik hati. Matthew adalah polisi. Anan adalah duda yang mempunyai putri cantik bernama Arya. Anan menikahi Devi. Anan bekerja di kantor. Devi bekerja sebagai guru di sekolah Arya. Mereka berdua hidup bahagia. Meskipun bahagia, Arya tidak suka dengan Devi karena dia adalah ibu tiri. Arya sangat membenci Devi, padahal Devi sangat sayang dengan Arya. Devi bukan ibu tiri yang jahat seperti yang digambarkan sinetron-sinetron. Devi adalah ibu tiri yang baik hati. Dia merawat Arya dengan penuh kasih sayang. Di saat makan malam keluarga di rumah, Arya meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke pesta bersama teman-temannya untuk merayakan hari Valentine. Devi tidak setuju karena tempat pestanya sangat jauh. Sedangkan ayahnya harus memikirkannya dahulu karena punya pendapat yang sama dengan Devi. Arya ngambek dan semakin membenci Devi karena menjadi penyebab sang ayah tidak mengizinkan. Karena ingin membahagiakan Arya, Devi ibu tiri yang baik hati ini merayu suaminya agar mengizinkan Arya pergi ke pesta dan Anan pun akhirnya memberi izin. Besok malam Arya dijemput teman-temannya dan pergi ke pesta itu. Di pesta itu ada banyak pemuda-pemudi kaya mabok-mabokan yang suka menghamburkan duit orang tua. Di sana ada Mohit dan gengnya. Ada Charles, fuckboy yang suka nge-gym, dan Jagan, pengedar tepung terigu. Mohit ini terobsesi dengan Arya. Mohit ngajak Arya joget bersama, tetapi Arya menolak dan mengatakan, "Pergi kau, aku tidak tertarik denganmu, dasar psycho." Mohit sangat terhina dengan perkataan Arya. Dia kembali bersama gengnya dengan perasaan jengkel dan menghirup tepung terigu ke hidungnya. Charles ingin menunjukkan kepada Mohit cara merayu Arya. Charles mencoba merayu Arya. Charles mendatangi Arya untuk ngajak minum, tetapi Charles ditolak. Charles merasa terhina. Karena Charles dan Mohit sama-sama merasa terhina, mereka berencana berbuat jahat. Mereka berdua dibantu Jagan Singh dan Babu Ram, satpam tempat pesta itu, untuk menculik Arya. Mereka memasukkan Arya ke dalam mobil dan memperkosanya berkali-kali secara bergiliran. Setelah mereka puas melakukan perbuatan biadab itu, mereka membuang Arya di selokan pinggir jalan seperti membuang sampah. Devi terus menelepon HP Arya tapi tidak diangkat. Devi sangat khawatir. Devi tidak bisa tidur. Devi berinisiatif untuk menjemput Arya ke pesta itu, tapi tidak menemukan Arya. Devi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Arya anaknya telah hilang. Di kantor polisi, kebetulan ada Shankar, si detektif swasta. Dia melihat Devi. Shankar merasa kasihan dengan Devi dan memberinya kartu nama jika suatu saat Devi butuh bantuan Shankar. Besok pagi, Arya ditemukan di selokan oleh seorang pria yang sedang jogging. Pria itu langsung membawa Arya ke rumah sakit. Devi dan Anan menangis melihat keadaan Arya yang babak belur. Dokter mengatakan, Arya mengalami luka dalam yang parah. Dia masih dalam keadaan syok. Kami harus melakukan beberapa operasi di kemudian hari. Karena pendarahan dalam, dia tidak bisa makan sehingga kami memberinya makan lewat infus. Seseorang berusaha mencekiknya sampai mati. Karena itu, nafasnya tidak konsisten. Jika dia tidak segera stabil, kondisinya bisa kritis. Arya telah diperkosa beberapa kali. Harusnya dia sudah mati, tapi dia kuat. Dia berusaha untuk bertahan hidup. Devi merawat Arya di rumah sakit dengan penuh kasih sayang. Tapi Arya tetap membenci Devi karena Devi adalah ibu tiri. Berita pemerkosaan Arya menyebar di media.
Polisi bernama Matthew menindaklanjuti kasus ini. Matthew pergi ke rumah sakit. Matthew menginterogasi Arya. Arya mengatakan dengan jelas pemerkosa adalah Baburam, Charles, Mohit, dan Jagan. Matthew langsung dengan cepat menangkap para bajingan ini. Kasus ini berlanjut di pengadilan. Karena Arya masih terbaring lemah di rumah sakit, Arya bersedia melakukan sidang melalui telekonferensi. Pihak Arya menuntut untuk memeriksa mobil pelaku tetapi terlambat. 4 bajingan ini sudah membersihkan mobilnya pasca memperkosa Arya. Matthew tidak menemukan sidik jari dan bukti lainnya. Lalu pihak Arya meminta tes forensik. Hasil forensik mengatakan negatif. Sampel pelaku dan sampel Arya tidak cocok. Semua orang menanti keputusan pengadilan. Matthew berharap agar hakim menghukum para bajingan ini. Shankar terlihat sedang merenung sambil mendengarkan azan di dekat Masjid Tajul. Besok pagi, pengadilan memutuskan mereka tidak bersalah. Baburam, Charles, Mohit, dan Jagan dinyatakan bebas. Arya dan orang tuanya marah dan sedih dengan keputusan ini. Matthew dan Shankar juga sedih melihat orang tua Arya. Devi dan Anand pulang ke rumah. Karena Arya marah dengan keputusan pengadilan, Arya meluapkan amarahnya kepada Devi. Arya berteriak kepada Devi. Devi semakin sedih melihat Arya seperti ini. Beberapa hari kemudian, Anand dan Devi berencana berlibur untuk menenangkan Arya. Tetapi Arya tidak mau. Arya tidak mau pergi kemana-mana. Arya tidak mau keluar kamar. Arya tidak mau berbicara dengan siapapun. Dia menutup diri. Devi berangkat ke sekolah untuk mengajar. Devi jengkel karena melihat Mohit masuk sekolah dan Mohit menyapa Devi tanpa rasa bersalah sama sekali. Dengan mengatakan, "Good morning, ma'am." Devi menghadap kepala sekolah dan mendesak kepala sekolah agar mengeluarkan Mohit. Tapi kepala sekolah justru mengatakan, "Mohit dinyatakan tidak bersalah, Bu. Aku tidak punya alasan untuk mengusirnya dari sekolah ini." Karena marah, seketika itu Devi langsung mengundurkan diri menjadi guru. Saat pulang, Devi membuntuti Mohit untuk menabrak Mohit. Tapi Mohit lolos dan Devi malah hampir ditabrak truk. Devi sadar dia tidak bisa melakukan ini. Devi pulang dan terus merenungi tragedi yang menimpa keluarganya ini. Tiba-tiba, Devi teringat detektif bernama Shankar. Devi mencari kartu nama Shankar dan menemuinya. Setelah mereka mengobrol, Shankar langsung bersedia membantu Devi karena Shankar juga seorang ayah yang mempunyai anak gadis. Dia mencoba mengerti perasaan Devi. Devi dan Shankar sepakat kerjasama dan melakukan semuanya secara rahasia. Tidak boleh ada yang tahu kerjasama ini selain mereka berdua. Bahkan Anand pun suaminya tidak tahu hal ini. Tugas Shankar hanya mengumpulkan informasi ke-4 pemerkosa itu dan melapor kepada Devi. Dalam pekerjaannya sebagai detektif, Shankar selalu menggunakan kacamata canggihnya. Besoknya, Shankar langsung mencari informasi tentang Baburam. Setelah mendapat informasi, Shankar melapor kepada Devi. Devi dan Shankar bertemu di stasiun secara diam-diam. Shankar memberitahu detail semua tentang Baburam. Baburam setiap Senin malam mabuk di bar sampai barnya tutup. Keesokan harinya, Devi pergi menemui teman wanitanya untuk meminta bantuan dan temannya dengan senang hati membantunya. Tepat Senin malam temannya beraksi. Dia pergi ke bar di mana Baburam mabuk sampai teler. Dia menggoda Baburam sehingga Baburam masuk ke dalam bajai. Di dalam bajai, Baburam dibuat pingsan. Kemudian Baburam dibawa ke rumah kosong selama 4 hari. Tidak diperlihatkan apa yang dilakukan teman Devi kepada Baburam. Scene film ini langsung pindah ke Baburam yang sedang tidur di teras depan rumahnya. Baburam bangun dari tidurnya dan dia ke kamar mandi untuk kencing. Di saat dia buka celana, Baburam berteriak karena lontongnya alias itunya tidak ada karena sudah dikebiri alias dipotong. Baburam pingsan dan ditemukan tewas di kamar mandi. Berita ini sampai ke telinga Arya. Arya mulai semangat kembali. Dia mengintip jendela di kamarnya untuk melihat cahaya matahari setelah berhari-hari mengurung diri. Setelah mendengar berita ini, Matthew bertemu Anand dan mencurigai Anand sebagai pembunuh Baburam karena dendam. Anand dengan tegas menolak. Matthew dibuat bingung. Matthew memerintahkan anak buahnya untuk memantau Anand. Shankar dan Devi bertemu lagi di pameran lukisan.
Shankar memberi informasi tentang Charles dan Mohit dalam flash disk. Shankar meletakkan flash disk itu di kaca dan Devi mengambilnya. Devi dan Shankar melakukan pertemuan itu dengan rapi tanpa diketahui siapapun. Devi pulang dan langsung memeriksa flash disk itu. Di flash disk itu, Shankar membuat video yang menjelaskan secara detail dan lengkap tentang Charles dan Mohit. Orang tua Mohit adalah pilot. Mereka sering bepergian. Mohit dan Charles adalah sepupu. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, mabok bareng dan menghirup tepung terigu bareng. Bahkan Charles punya cadangan kunci apartemen Mohit. Charles adalah anak tunggal dari pasangan kaya raya. Orang tuanya sudah meninggal dan Charles hidup sendiri. Tapi Charles mempunyai segalanya. Charles hobi fitness di rumahnya. Dia mengkonsumsi banyak protein untuk badannya. Devi ingat bahwa racun sianida bisa dibuat dari biji apel. Devi langsung memotong apel dalam jumlah banyak dan mengumpulkan biji-biji apel lalu memblendernya. Anak buah Matthew yang memantau Anand mengatakan, "Pak, saya sudah memantau Anand selama seminggu. Dia hanya di rumah dan ke kantor. Itu aja kegiatannya, Pak. Tidak ada yang mencurigakan, Pak. Mereka ini orang baik." Matthew masih bingung. Siapa yang membunuh Babu Ram? Setelah memotong apel, Devi pergi malam itu. Devi tahu malam itu Charles pergi bersama Mohit. Devi menyewa tukang kunci untuk membuka rumah Charles. Devi berakting sangat bagus sehingga tukang kunci itu mengira ini rumah Devi. Devi masuk ke rumah Charles dengan sangat hati-hati. Dia memakai sarung tangan, dia mematikan CCTV dan mengambil rekaman CCTV. Devi juga mengambil kunci apartemen Mohit. Devi membuka protein-protein koleksi Charles dan mencampurkannya dengan racun yang sudah ia buat. Setelah selesai melakukan semuanya, Devi pulang ke rumah. Besok pagi, Charles seperti biasa minum protein itu. Setelah minum, Charles pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Mohit mendengar hal ini langsung pergi ke rumah sakit. Charles terbaring lemah di rumah sakit dan tidak bisa berbicara. Devi memanfaatkan momen ini. Di saat apartemen Mohit kosong, Devi menyelinap masuk dan menaruh buah apel dan bijinya di sampah. Devi mengutak-atik laptop Mohit mencari resep sianida. Devi memercikkan api agar terlihat seperti kebakaran untuk memancing polisi datang ke apartemen Mohit. Mohit ditelepon satpam apartemen bahwa apartemennya kebakaran. Mohit dan Matthew langsung meluncur ke apartemen. Matthew melihat banyak apel dan biji-bijinya di sampah. Matthew juga melihat laptop Mohit ada page tentang membuat racun dari buah apel. Matthew yakin Mohit yang meracuni Charles. Tanpa basa-basi, Matthew langsung menahan Mohit. Sebelum keluar ruangan, Matthew menemukan kacamata. Karena kejadian itu, Mohit dipenjara. Keesokan harinya, Devi nekat menjenguk Charles di rumah sakit, berpura-pura sebagai bibinya. Suster percaya dan mempersilahkan Devi masuk. Devi mengatakan sambil berbisik, "Aku akan membuat kalian semua menderita dan menyesali perbuatan kalian terhadap putriku." Disinilah Charles tahu Devi yang melakukan ini semua. Berita Mohit di penjara menyebar di sosial media. Arya mendengar ini merasa secercah harapan mulai terlihat. Arya sekarang sudah mau berbicara dengan ayahnya. Arya juga mau diajak liburan bersama keluarga, tetapi Arya masih belum tahu bahwa ini semua dilakukan oleh Devi, ibu tiri yang dibencinya itu. Besok pagi, Matthew bertemu dengan Devi. Matthew tahu semua ini adalah ulah Devi. Matthew sadar karena kacamata yang tertinggal di apartemen Mohit itu adalah kacamata Devi. Matthew bahkan memperingati Devi untuk berhenti melakukan balas dendam ini, karena ini adalah pekerjaan polisi. Matthew mengancam Devi. Jika dia mempunyai bukti kuat, Matthew akan memenjarakan Devi. Sejak saat itu, Matthew terus memantau gerak-gerik Devi. Keesokan harinya, Devi menemui Shankar di terowongan. Shankar mengatakan, "Jangan menghilang. Aku kesulitan mencari informasinya, tapi aku janji akan memberitahumu nanti. Kau liburan saja dulu dengan keluargamu. Sepulang dari liburan, aku akan memberitahu semua informasi tentang Jagan." "Oke," kata Devi. Shankar kemudian pulang. Setelah beberapa hari menghilang, Jagan akhirnya muncul dan mendatangi penjara untuk menjenguk Mohit. Terlihat Mohit pincang karena lubang pupnya dihantam oleh lontong-lontong di penjara. Setelah dari penjara, Jagan ke rumah sakit untuk menjenguk Charles. Jagan bertanya kepada Charles siapa yang melakukan ini semua. Dengan terbata-bata, Charles mengatakan, "Mam." Jagan sadar ternyata Devi ibunya Arya yang dimaksud. Devi lah yang melakukan ini semua. Setelah mengatakan itu, Charles menghembuskan nafas terakhir. Jagan langsung ke rumah Devi untuk membunuh Devi. Tapi Devi, Anand, dan Arya pergi berlibur ke villa. Shankar mengikuti Jagan dari belakang. Jagan curiga dengan Shankar. Siapa dia?
Untuk apa mengutitku? Jagan lalu pulang. Besoknya, Jagan yang membuntuti Shankar. Setelah mengikuti Shankar, Jagan sadar ternyata Shankarlah selama ini yang membantu Devi. Sesampainya di kantor, Shankar telepon Devi memberitahu Devi untuk berhati-hati karena Jagan mencari Devi dan keluarganya. Tapi terlambat, Jagan sudah muncul di depan Shankar. Shankar tidak sempat memberitahu Devi. Jagan meminta dengan paksa agar Shankar memberitahu semua informasi tentang Devi. Shankar menolak karena Shankar sudah berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Shankar dipukuli oleh Jagan dengan membabi buta. Shankar terluka parah. Tidak puas dengan itu, Jagan menembak tepat di jantung Shankar hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, Jagan merusak CCTV di kantor Shankar dan mengambil semua informasi tentang Devi. Jagan pergi menyusul Devi dan keluarganya yang sedang liburan ke villa. Keesokan harinya, Matthew kaget dan sedih karena mendapati Shankar tewas di kantornya. Matthew mengidentifikasi TKP dan menemukan kacamata Shankar yang ternyata di dalamnya ada SD card. Matthew membuka SD card itu di komputer. Dari situ Matthew tahu semua yang sudah dilakukan Devi dan Shankar. Matthew tahu bahwa selama ini Shankar yang membantu Devi mencari informasi keempat pemerkosa itu. Matthew juga tahu bahwa Jagan yang membunuh Shankar. Matthew langsung melakukan pengejaran mencari Jagan. Devi, Anand, dan Arya sedang berlibur di villa. Mereka tampak bahagia. Tiba-tiba di villa lampu mati. Anand memanggil penjaga villa. Saat Anand memeriksa, penjaga villa itu sudah pingsan karena dipukul Jagan. Anand kaget melihat Jagan muncul di hadapannya. Tanpa basa-basi, Jagan langsung menembak Anand. Setelah melumpuhkan Anand, Jagan masuk ke dalam villa dan mencari Devi. Arya melihat Jagan. Arya begitu ketakutan melihat wajah Jagan yang sudah memperkosanya. Devi berteriak melihat Jagan. Devi mencoba melawan dan menyuruh Arya untuk lari. Jagan memukul Devi dan menutup kepalanya dengan plastik hingga pingsan. Setelah membuat Anand dan Devi tumbang, Jagan berlari mengejar Arya ke hutan. Tiba-tiba Devi sadar dari pingsannya. Devi bangun dan berlari mengejar Jagan untuk melindungi Arya. Arya bersembunyi di belakang pohon. Dari belakang, Jagan memukul Devi. Devi terjatuh. Jagan mengeluarkan pistol dan menodongkannya kepada Devi. Saat Jagan mau menembak, beruntung Matthew dengan cepat datang dan menembak ke arah tangan Jagan, sehingga pistol Jagan terjatuh. Matthew dan Jagan terlibat baku hantam. Devi berhasil merebut pistol Jagan. Devi menodongkan pistol itu ke arah Jagan. Matthew juga menodongkan pistol pribadinya ke arah Jagan. Jagan terjepit dan tidak bisa bergerak. Matthew mengatakan kepada Devi, "Jangan tembak Devi, jatuhkan pistol itu. Aku punya bukti kuat untuk memenjarakan Jagan. Tapi kalau kau yang menembak Jagan, kau yang akan masuk penjara." Devi mengatakan kepada Jagan sambil menangis dan berteriak, "Berani-beraninya kau menyentuh putriku. Berani-beraninya kau menyentuh putriku." Matthew terus berusaha agar Devi menjatuhkan pistolnya. Matthew mengatakan, "Devi, pikirkan masa depan keluargamu. Devi, Anand masih hidup. Dia sedang dibawa ke rumah sakit sekarang. Jatuhkan pistol Jagan yang kau pegang. Jangan tembak Devi." Akhirnya Matthew berhasil merayu Devi untuk tidak menembak. Devi menjatuhkan pistol Jagan, tetapi ternyata Matthew malah memberikan pistol pribadinya kepada Devi. Matthew mengatakan, "Kalau kau ingin membunuhnya, gunakan pistol yang benar. Gunakan pistolku. Tembak dia, Devi. Tembak dia." Sontak si bajingan pengedar tepung terigu ini marah kepada Matthew dan mengatakan, "Apa-apaan kau, Matthew? Ini ilegal. Devi sudah mengebiri Baburam. Dia juga meracuni Charles dan menjebak Mohit." Tetapi Matthew, polisi yang berhati mulia ini mengatakan, "Aku sudah tahu semuanya dan bodoh amat. Devi, cepat bunuh Jagan sebelum orang lain datang. Cepat tembak dia, Devi. Tembak." Arya mendengar ini kaget. Arya baru sadar. Ternyata yang melakukan ini semua adalah ibu tiri yang ia benci selama ini. Jagan ketakutan dan mengatakan, "Bu, jangan bunuh aku, Bu. Aku janji akan bertaubat." Arya muncul dan mendekati Devi dan mengatakan untuk pertama kalinya, "Mom."
Devi mendengar ini langsung menembak Jagan hingga tewas. Arya sadar ternyata dia membenci orang yang menyayanginya sepenuh hati. Arya menyesal karena salah menilai Devi. Arya mencium kening, pipi, rambut Devi untuk pertama kalinya. I love you. Habis. Apa pesan yang bisa diambil dari film ini? Tidak ada yang bisa mengalahkan cinta ibu kepada anaknya. Seorang ibu akan melakukan apapun untuk anaknya. Meskipun ibu tiri, tapi Devi menyayangi Arya sepenuh hati. Kita harus berbakti kepada ibu. Jika ibu kita sudah meninggal, jangan lupa untuk selalu mengirim doa. Jika ibu kita masih hidup, jangan lupa untuk selalu menyayanginya. Peluklah ibu kita dan katakan, I love you, Bu. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.